Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Farinda, NIM 111170074 dari kelas E. Karena dari mata kuliah Teknik Komunikasi Geologi, kami membuat poster yang akan saya presentasikan kali ini. Judul dari paper saya yang saya buat poster adalah Geomorfologi dan Struktur Sistem Gunung Api Lumpur atau yang sering disebut mat vulkano, istilah yang lebih dikenal dalam geologi, di cekungan Kaspian Selatan Azerbaijan. Dengan judul ini, kemudian abstraknya adalah, saya zoom dulu. Mat vulkano, istilah ini biasanya merujuk pada bentukan bangunan vulkanik, baik singkapan atau yang terkubur. Bentuknya bisa positif, berupa topografi yang muncul ke atas, yang dibangun terutama dari lumpur dan sedimen lainnya yang secara berkala atau terus-menerus mengeluarkan lumpur cair, termasuk air, minyak, dan gas. Bentuknya juga bisa berupa negatif, berupa cekungan ke bawah. Cekungan Kaspian Selatan dibatasi di utara oleh barat Laut Tenggara yang mencolok pada zaman Mesozoikum ke Paleogen. Prisma akresi ditindih oleh lipatan usia tersier menunjukkan bahwa konteks tektonik gunung berapi lumpur yang dijelaskan ini bersifat regional kompresi. Karena regionalnya kompresi, maka terbentuk lipatan itu. Morfologi berupa kerucut lumpur, struktur aliran lumpur, kolam lumpur, dan makrek yang ditemukan di dalam Azerbaijan di cekungan selatan ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dari gambar-gambarnya. Struktur skala besar dan skala kecil yang panjangnya kurang dari 10 meter, dan geomorfologi gunung berapi dashkil lumpur aktif di pusat Azerbaijan. Melalui catatan sejarah, diketahui bahwa gunung lumpur ini memiliki letusan besar setiap 6-32 tahun. Kegiatan yang diamati selama 2 kunjungan lapangan dari paper sumber referensi yang saya baca pada tahun 1995 terdiri dari energi rendah berupa semburan energi rendah dan semburan lumpur, air, minyak, dan gas dari 3 kolam lumpur dan sekitar 20 kerucut individu Gibson yang terletak di dataran tinggi puncak gunung lumpur. Selain kolam lumpur atau yang disebut sales, mulai dari 30 hingga 75 meter itu luasnya, dan kerucut mulai dari 20 kerucut atau kumpulan kerucut ini disebut Gibson yang terletak di dataran tinggi puncak gunung api lumpur ini. Kerucut ini tingginya 0,8 hingga 3 meter. Sepanjang 200 meter ditemukan sekitar 10 gundukan di dataran tinggi puncak itu sendiri. Nah, kemudian lanjut. Ini merupakan cekungan Kaspian Selatan yang saya jelaskan tadi. Terlihat ini batasnya, bagian selatan, bagian barat, ini ke timur. Di sini merupakan AJG yang merupakan lokasi lapangan migas menurut Stewart dan Richard 2006. Nah, di dalam cekungan ini itu letak mat vulkano atau gunung api lumpur tadi. Nah, ini letak pemborannya berada di sini. Ini yang untuk 1B. Gambarnya adalah ini. Titik lokasi ini digambarkan ilustrasi tektonostratigrafi pada titik lokasi di mana ini kan terbentuk mat vulkano akibat formasi Maykop yang keluar ke atas. Jadi ini terbentuk mat vulkano. Di lokasi ini
dapat dilihat gambar ini. Nah, untuk itu, bagaimana kok bisa ada mat vulkano? Kan tadi seperti dijelaskan tadi tektonostratigrafinya, ini terjadi subduksi oceanic crust, Mesozoic sedimen terbentuk prisma akresi, ini di sistem rezimnya kompresi, ini continental crust atau lempeng benua, sehingga di sini di atas Mesozoic sedimen diendapkan formasi Maikop. Nah, di atas ini diendapkan lipatan tertiary sedimen. Nah, lalu akibat lipatan ini terkena tekanan sehingga akibatnya ada patahan, sehingga ini merupakan jalur dari mat vulkano keluar ke atas dari formasi Maikop. Nah, ini penampang seismik dua dimensinya yang menunjukkan sistem kompresi regional dari lipatan dan sesar naiknya. Nih, sesar naik menunjukkan bahwa ini sistem kompresinya regional. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada South Caspian Crust Oceanic, lempeng samudra. Ini pre-Maikop, formasi sebelum Maikop, ini formasi Maikopnya. Nah, ini tadi ACG-nya, titik ini yang merupakan lokasi lapangan migasnya. Menurut Stewart dan Richard 2006. Ini karena terdorong terbentuk sesar naik. Lalu ini adalah gambaran morfologi yang ada. Di sini terlihat ada kolam Salzpool, ini ada Sintermond, ini ada kolam atau Salzpool. Lalu ini perkembangan gelembung pada matkon-matkonnya. Sebelumnya apa sih matkon? Matkon itu seperti bentukan kerucut-kerucut seperti ini, yang di dalamnya itu bisa berisi matkon dengan kekentalan rendah, dalamnya ujungnya ini dalamnya seperti ini. Sedangkan matkon dengan kekentalan tinggi dalamnya seperti ini. Nah, di matkon itu bisa ada gelembungnya. Dari matkon kekentalan tinggi ini berkembang gelembungnya seperti ini tahap awalnya, lalu berubah menjadi gelembung yang besar. Kemudian ini berbagai titik lokasi pusat epicentrum gempa yang gambar bintang, dan segitiga merupakan mat vulkanonya. Nah, di sini itu menggambarkan bagaimana kedekatan pusat epicentrum gempa dengan lokasi mat vulkanonya pada cekungan Laut Caspian. Oh ya, morfologi ini saya dapatkan dari sumber foto dari Hovland, Martin, Andrew Hill, dan David Stokes 1999. Ini adalah gambar mud crack atau lumpur yang merekah karena terbentuk rekahan-rekahan di sini. Kan aliran lumpur, lalu saat mulai mengering dia akan merekah seperti ini hasilnya strukturnya. Dan ini morfologinya disebut mud crack. Dari semua ini didapatkan kesimpulan morfologi mat vulkano di cekungan Caspian Selatan, salah satunya pada Dasgil mat vulkano yang saya ambil contohnya, terdiri dari kerucut lumpur, struktur aliran lumpur, kolam lumpur, mud crack, sistem struktur berupa kompresi, dan gempa berpengaruh pada letusan mat vulkano di Azerbaijan dengan jarak kurang dari 100 meter dan skalanya 6. Jika kurang dari itu tidak mempengaruhi letusan dari mat vulkano itu. Nah, yang tadi saya jelaskan gambarnya ini pusat-pusat gempanya dan pusat gempa yang gambar bintang ini, dan segitiga itu yang merupakan mat vulkanonya tadi. Pengaruhnya adalah harus kurang jaraknya dari 100 meter dengan skala 6. Untuk reservoir di mat vulkano, karena di mat vulkano itu pori-porinya diisi lumpur, tidak bisa berhubungan antar porinya. Jadi
susah untuk melakukan pengeboran. Perlu diperhatikan tekanan formasi dan patahan-patahan yang ada. Ini adalah daftar pustaka. Terakhir ini daftar pustaka yang saya pakai. Ada 3. Dari Hovland, Mellor, dan Stewart. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.